Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita mengenai elektromagnetika teknologi. Judul aslinya adalah Engineering Electromagnetic yang ditulis oleh William Hyatt Junior dan John A. Buck ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan, penting sekali membaca detail buku ya. Jadi kita tidak mau waktu kita sia-sia setiap minggu selama satu semester ya. Mending ayo kita terjun, kita baca buku medan elektromagnetik ini. Kemudian kita sarankan untuk membaca mulai dari kata pengantar juga termasuk. Oke, jadi kata pengantarnya ini ditulis oleh co-author ya, penulis kedua. Kalau di buku saya yang ini masih untuk ini dua-duanya masih di kata pengantarnya dari penulis William Hyatt, penulis pertama. Jadi tentu menarik juga apa yang dituliskan oleh co-authornya terhadap buku ini. Kita lihat beberapa saja. Jadi selama bertahun-tahun saya sudah berkembang ya. Jadi berkembang semakin familiar dengan buku ini. Bayangkan semangatnya ya. Jadi selama bertahun-tahun ya berkembang terus pemahamannya dengan buku ini melalui beberapa edisi. Sama ya, kita punya beberapa edisi dan semuanya kita coba banding-bandingkan, kita baca. Kemudian telah belajar dari buku ini, merujuknya, kemudian dan mengajar ya, mengajar dari buku ini. Edisi kedua buku ini telah digunakan pada perkuliahan elektromagnetik pertama. Perkuliahan pertama saya sebagai junior ya, sebagai mungkin kayak mesin baru ya, selama awal-awal 70-an. Jadi bukunya simple, mudah untuk dibaca, ya, jadi stylenya mudah untuk dibaca. Kemudian meyakinkan saya bahwa material ini dapat dipelajari. Dan ini membantu untuk meyakinkan saya bahwa keyakinan tersembunyi saya pada waktu itu bahwa ini adalah akan menjadi spesialisasi saya. Jadi medan ini menjadi spesialisasinya pada bagian bidang ini, arah ini ya. Berikutnya tidak mengagetkan juga untuk melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa saya datang kepada saya dengan ini apa ya, maksudnya itu buku yang sudah ditandai ya, sudah di stabilo mungkin atau dikasih tempelan-tempelan untuk ditanyakan ya mengenai latihan-latihan. Jadi drill problem ini yang ditulis D1, D11, D12 itu adalah latihan di setiap bab. Kemudian semakin tertarik ya pada topik ini dari yang biasanya saya amati. Kemudian ketika menjadi co-author dari buku ini, dan ketika ditanya apa yang akan saya rubah dari buku ini, jadi ternyata tidak ada lagi yang harus dirubah. Jadi begitu si John A. Buck ya mungkin bacanya, begitu surprise dengan buku ini. Sehingga ya ini juga yang mau kita ajak ke teman-teman semua. Ya nggak tahu lah, ini entah ketemu di pekerjaan kita nanti atau enggak, minimal kita ikut merasakan juga apa namanya, menikmati juga lah ya buku ini, bukan lagi menjadi beban ya, momok atau medan lagi. Jadi saya harap semua bisa ya enjoy ya, menikmati atau mengikuti perkuliahan ini. Nah, selanjutnya silakan dibaca. Ya, banyak lagi hal menarik di sini. Kita langsung ke ya, ini semua juga dibaca dari mulai dari ini. Tetapi saya pun juga membaca lagi. Setiap saya mengajar, saya baca lagi setiap baris ini untuk yang apa namanya, takut ada hal-hal yang terlewatkan ya. Nah, bab satu-satu itu adalah skalar dan vektor. Istilah skalar adalah sebuah kuantitas yang mempunyai nilai ya, ditunjukkan oleh bilangan tunggal. Jadi mudahnya adalah skalar itu adalah sesuatu yang bernilai. Ya, uang, meteran listrik ya, pulsa yang tertera itu adalah semua skalar. Jadi di buku ini dibilang ya X, Y, dan Z yang biasa kita gunakan di matematik itu adalah di ya, kuliah aljabar linear mungkin, itu adalah nilai skalar. Ya, kemudian ini menarik sekali bahwa benda yang jatuh pada jarak L pada waktu T
atau temperatur T pada sembarang titik dalam mangkok sup. Ya, jadi itu adalah skalar. Jadi ya karena semangat dari John A. Buck tadi, sayang nggak kita nikmati juga bagian yang tertulis ini. Jadi intinya ya kalau ada benda jatuh sejarak L, ya ini adalah tentu tingginya adalah skalar. Kemudian juga kalau ada mangkok sup, panaskan mungkin ya. Ya bisa jadi ya panasnya ini di masing-masing titik ini akan nilai tertentu yang nilainya adalah skalar. Kemudian kuantitas lainnya seperti berat ya, kerapatan, tekanan, volume, ya, dan lain-lain itu adalah termasuk skalar. Kemudian tegangan juga adalah skalar, kecuali nanti dalam bentuk kompleks sinus ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, gampangnya skalar itu adalah sebuah nilai saja. Kemudian vektor adalah yaitu mempunyai nilai besaran ya, magnitudo dan arah di dalam ruang. Jadi contohnya di ini adalah oke, jadi katanya di sini kita hanya concern pada ruang 2 atau 3 dimensi, tetapi vektor juga bisa didefinisikan di dimensi n. Saya belum browsing juga yang dimensi n yang dimaksudnya seperti apa. Jadi gaya, percepatan, atau garis lurus yang menghubungkan kutub positif dan negatif pada penyimpan atau baterai adalah contoh vektor. Jadi kecepatan, jadi kalau ada sebuah mobil, kecepatan itu kan bisa kita baca di speedometer, kemudian ada arahnya. Jadi kecepatan sekian pada arah. Kecepatan. Kalau di dalam kuliah ini tentu dia adalah pergerakan elektron ya. Gaya juga tadi disebutkan. Gaya, kecepatan ya. Percepatan adalah termasuk vektor. Jadi harus bisa kita simpulkan ya. Jadi ada besaran vektor, ada besaran skalar. Kemudian ada lagi medan vektor. Hati-hati, jadi tadi kita sudah pastikan kita sudah paham apa itu skalar, apa itu vektor. Sekarang ada lagi medan vektor. Oke. Jadi medan skalar atau vektor dapat didefinisikan secara matematis sebagai fungsi dari vektor. Oke ya, jadi fungsi dari vektor. Contohnya adalah fungsi dulu ya. Saya sering tanyakan ke mahasiswa, apa itu fungsi? Banyak masih sering juga fungsi itu guna katanya. Jadi bukan fungsi itu yang kita maksud. Kita mengenal sama ini adalah fungsi xt. Jadi adalah perubahan nilai terhadap sebuah satu atau lebih variabel. Ini adalah fungsi sin 2v f t. Ini adalah fungsi, artinya ada perubahan nilai. Jadi sebuah sinyal sinus ini adalah fungsi sinus. Oke, jadi kalau nilai skalar tadi adalah sebuah nilai, hanya nilai. Misalkan pendapatan seorang pedagang ya, itu mungkin tidak sama dari hari ke hari. Jadi kita sebut fungsi. Fungsi untuk nilai skalar. Jadi fungsi skalar. Jadi kita sebut ya medan skalar. Seperti itu. Nah, kemudian begitu juga dengan vektor. Contohnya adalah misalkan gaya pada jarum kompas. Gaya kita ingat tadi, gaya adalah sebuah vektor. Jadi ada, kalau kita mungkin membawa sebuah kompas, kemudian kita berubah-ubah posisi kita dari permukaan bumi, tentu ini akan arahnya juga akan berubah-ubah. Nah, itu kita contohkan medan vektor. Jadi kalau medannya berubah-ubah, itu kita sebut ya medan vektor. Jadi 3 hal ini penting. Jadi sebagaimana yang disarankan penulis, ya semuanya itu dijelaskan berarti penting untuk pembahasan berikutnya. Oke, jadi itu kita sudah mengenal skalar, vektor, kemudian medan vektor dan medan skalar. Oke, jadi contohnya lagi di sini adalah gerak partikel asap dalam sebuah medan dengan vektor kecepatan udara dalam sebuah daerah di sebuah ruang hampa. Jadi saat kita menyapu rumah mungkin ya, menyapu rumah, kemudian ada kipas angin, kita menyapu lepas kipas angin. Ya, debu yang kita sapu itu, debu itu akan, jadi kalau kita menyapu ya, tentu debu ini akan terbang kemana-mana pada arah yang kita sapu. Kemudian ada lagi kipas angin, akan memblow debu itu tadi, jadi pergerakannya itu pasti berubah. Nah itu dia vektor, tapi mungkin karena ini berubah arahnya nggak tahu kita, jadi itu kita sebut ya
medan vektor. Jadi seperti di sini kita bisa lihat ternyata apa yang dituliskan penulis memang sesuatu yang menarik dan penting dalam memberikan kita pemahaman terhadap isi buku ini. Nah, kemudian pada bagian terakhir dari skalar dan vektor ini adalah notasi. Notasi bahwa skalar dinyatakan dengan huruf italik ya, milik, sedangkan vektor dinyatakan dengan huruf tebal seperti ini. Buku kita dihitamkan seperti ini. Kemudian karena kita sering nanti menulis ya, untuk membuat bold ini mungkin akan cukup sulit, maka kita gantikan dengan menggunakan garis atau panah ya. Jadi kalau ini berarti skalar, kalau kita tulis seperti ini berarti itu adalah vektor, atau ada yang menuliskan seperti itu. Oke, jadi itu untuk bagian skalar dan vektor. Aljabar vektor. Nah, tadi vektor sudah kita jelaskan digambarkan dengan huruf tebal. Jadi sifat aljabar vektor adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Oke, jadi sebuah vektor dinyatakan dengan panah ya, dengan panjang. Oke, sebuah vektor dinyatakan dengan sebuah garis panah ya. Kalau secara tertulis kita tuliskan misalkan tadi vektor A. Ini adalah sebuah vektor, di mana penjumlahan sebuah vektor mengikuti aturan jajaran genjang. Misalkan ini adalah vektor sebidang, ada vektor A, ada vektor B. Maka kalau dia vektornya terletak di bidang kertas yang sama, maka penjumlahannya bisa mengikuti aturan jajaran genjang. Itu kita buat ini berupa jajaran genjang. Maka ini adalah A tambah B. Atau cara kedua adalah inilah vektor A. Sebenarnya posisinya sama. Ini awal, ini akhir dari vektor A. Kemudian dengan menggeser vektor ini tanpa merubah arahnya dan besarnya ya. Panjangnya harus sama, arahnya harus sama. Letakkan di depan vektor A, di vektor A dengan memperhatikan panjang dan arahnya, maka ini adalah vektornya adalah A tambah B. Jadi ini tadi A tambah B sama saja dengan B tambah A. Jadi silakan dicoba. Kalau mau tuliskan A dulu juga boleh. Saya tuliskan B dulu, ini adalah B. Ini adalah A. Maka ini adalah B tambah A. Hasilnya adalah sama. Oke, jadi selama belajar ya silakan dioret-oret seperti itu. Kalau buktikan juga tadi adalah bahwa A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Boleh B tambah C dijumlahkan duluan baru ditambah A, atau A tambah B. Silakan ini dicoba ya. Jadi ini bagian dari belajar. Ini juga pengurangan adalah berarti menambahkan vektor dengan lawannya. Misalkan A kurang B. Berarti kalau A kurang B berarti A dikurang dengan B. Kalau B tadi arahnya ke sini, sekarang arahnya adalah sana dengan panjang yang sama. Nah, bisa hapus. A ini adalah min B. Maka ini adalah A tambah min B. Itu adalah pengurangan vektor. Jadi selamat belajar, silakan Anda bikin vektor sembarang, tambahkan atau jumlahkan. Jadi ini A kurang B sama dengan A tambah min B. Oke, ini contohnya. Tadi kita jelaskan. Kemudian ya begitu juga dengan perkalian dengan sebuah skalar. Jadi kalau tadi vektornya adalah A, maka 2A adalah vektor yang sama tapi ukurannya 2 kali lebih panjang. Jadi kalau yang tadinya misalnya ini tadi adalah A,
2A berarti ini vektor baru yang panjangnya dari sini ke sini. Perkalian dengan skalar. Jadi bisa jadi nanti ada nilai skalar L dan S, maka akan sama L kali A tambah B tambah S kali A tambah B. Silakan coba nanti taruhlah ini A, kita punya nilai skalar R sama dengan 2, S sama dengan 4. Silakan. Oke, jadi nanti saya punya R sama dengan 2, S sama dengan 4. Gambarkan ini. Gambarkan RA tambah RB tambah SA tambah SB. Ya, silakan digambarkan bagaimana hasilnya. Ininya ya jadi tentu di skalanya sama ya. Kalau tadinya A berarti 2A dari sini, 4B berarti jadi panjang. Gambarkan yang skala yang sama boleh dalam satu halaman kertas. Oke, kita dalam penggunaan medan vektor, kita selalu menjumlahkan atau menggunakan vektor yang didefinisikan pada titik yang sama. Contohnya adalah medan magnetik total pada magnet tapal kuda ya, adalah jumlahan dari medan yang dihasilkan oleh bumi dan medan oleh magnet permanen. Sehingga total medannya adalah pada poin tersebut adalah jumlahan dari masing-masing medan pada titik tersebut. Oke, jadi medan vektor seperti yang sudah kita jelaskan lalu adalah fungsi dari vektor pada koordinat ruang. Oke, jadi sekarang kita lihat kalau kita sedang membahas medan vektor, maka kita dapat menjumlahkan vektor yang tidak didefinisikan pada titik yang sama. Sebagai contoh, jumlah dari gaya gravitasi pada seseorang dengan berat 150 pound pada kutub utara dan yang pada orang pada kutub selatan dengan 105 pound. Maka dapat digeser masing-masing gaya tersebut ke kutub selatan sebelum dijumlahkan. Jadi kita sudah memahami tadi penjumlahan vektor. Jadi kalau ini adalah bumi, ini ada orang berdiri di sini, maka gayanya adalah 150 lb ya. Kemudian orang yang berdiri di sini, maka juga akan ada 175. Nah, untuk menjumlahkan vektor, maka vektor yang sama adalah dengan mempertahankan besar dan arahnya. Jadi kalau ini adalah vektor pertama, 175. Kemudian vektor kedua ini kita pindahkan ke sini dengan mempertahankan arahnya. Ini adalah 150. Maka inilah jumlahnya. Ini adalah 25 lb. Arahnya kemana ya? Tentu arahnya ke, jadi sama dengan kalau kemarin kan posisi sudutnya ini, kemudian ini kita dapatkan di ujungnya, maka ujung sini ke ujung sini adalah jumlahnya. Sama aja ini kita dapatkan di sini, maka ujung ini ke ujung sini adalah penjumlahannya. Vektornya arahnya adalah ke atas. Oke, maka hasilnya adalah 25 lb, arahnya mengarah ke dalam bumi, ke pusat bumi pada kutub selatan. Ya. Atau kita ingin mempersulit, kita dapat menuliskannya adalah bahwa hasilnya adalah 25 lb yang dari kutub bumi ke kutub utara. Sebut ini dayanya adalah 125 lb menuju pusat ini, atau sama saja dengan dia keluar 25 lb dari pusat bumi menuju kutub utara. Jadi koordinat Cartesian 1,3. Untuk menjelaskan vektor dengan akurat, maka panjang, arah, sudut, proyeksi atau komponen dari vektor harus diketahui. Maka ada 3 cara untuk melakukannya yang kita lihat di bab ini. Kemudian yang paling sederhana itu adalah koordinat Cartesian atau disebut rektangular atau sistem koordinat yang biasa kita kenal. Oke, jadi pada koordinat Cartesian kita mempunyai 3 sumbu yang saling tegak lurus. Kita sebut dia sumbu X, Y, dan Z. Langsung kita lihat gambar ini, bahwa 3 sumbu yang saling tegak lurus adalah X, Y, dan Z. Koordinat ini adalah koordinat putar kanan. Jadi kalau kita mutar sekrup arah ini, maka dia akan bergerak arah sumbu Z. Atau sebaliknya,
kita putar arah ini, dia akan bergerak pada arah X. Dan seterusnya, kalau kita putar arah XZ, maka dia akan bergerak pada arah Y. Jadi putar kanan, itu yang dimaksud. Setiap titik yang kita tinjau di dalam koordinat, ini adalah perpotongan 3 bidang ya. Jadi misalkan ini kita sebut sebagaimana di gambar, buku ini adalah bidang bawah ini adalah bidang X sama dengan 0. Sementara bidang ini adalah ini bidang Z sama dengan 0. Nah, Z-nya 0 berarti pada lantai. Sedangkan ini adalah bidang X sama dengan 0. Sedangkan ini adalah bidang Y sama dengan 0. Oke, jadi kalau bidang Z sama dengan 1 ya berarti kita tinggal ambil ini. 1 berarti agak tinggi dibanding bidang Z sama dengan 0 di sini. Oke. Nah, kemudian sebuah titik ditentukan oleh letak sebuah titik ditentukan oleh ya dengan memberikan koordinat X, Y, dan Z. Sekarang ini adalah titik P sama dengan titik P. P ini adalah X, Y, Z. Ini X1, Y2, kemudian Z3 satuan. Sementara ini adalah X-nya adalah 2, Y-nya adalah min 2, kemudian Z-nya adalah 1. Jadi ditentukan selalu P, X, Y, Z. Nah, kemudian sebagaimana dijelaskan tadi bahwa sebenarnya setiap titik adalah perpotongan 3 bidang tadi. Misalkan titik 1, 1 satuan, kemudian 2 satuan adalah X, kemudian 3 satuan adalah Y. Nah, sebenarnya titik ini adalah perpotongan bidang pertama adalah X sama dengan 1. Yang ada bidang X sama dengan 1. Kemudian ada bidang Y sama dengan 2. Ada bidang lagi, tidak lurus. Nah, kemudian ada atap di Z sama dengan 4. Nah, maka titik ini adalah perpotongan ketiga bidang tadi. Jadi bisa dibayangkan. Yang kita sebut ya di sini katanya bahwa setiap titik adalah perpotongan 3 buah bidang. Oke. Jadi ini kalau kita punya titik P, P adalah 1,2,3, berarti X-nya adalah 1, satu satuan, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 3 satuan. Kemudian tadi ada lagi Q sama dengan 2 min 2, 1. Berarti 2 satuan pada arah sumbu X. 2 satuan. Kemudian 2 satuan juga arah sumbu Y negatif. Kemudian 1 satuan pada arah Z positif. Oke, berarti ini adalah titik. Nah, ya, misalkan kita juga punya titik 3 satuan arah X negatif, PQR misalkan, min 3, kemudian turun ke sini arah maaf, ini X, kemudian 2 satuan arah Y, kemudian turun ke sini 1 satuan. Nah, ini adalah titik R. Ya, silakan dicoba karena beberapa teman dulu kita lihat di kelas ada yang masih tidak mau mencoba, jadi tidak tahu, bingung gitu ya. Oke, silakan dicoba masing-masing titik tersebut. Oke, kalau ini tidak masalah, berarti kita lanjutkan ke gambar yang ketiga. Oke, jadi gambar yang ketiga ini adalah X sejauh Y, kemudian setinggi Z. Kemudian kalau titik ini saya tambah kesatuan, ini juga saya tambah sebesar dy, kemudian ke atas ini saya tambah sebesar tadi ini y tambah jadi dz, maka ini adalah titik P aksen, ini adalah titik P, maka ini akan berada nanti kalau ini saya tarik
P, ini, maka titik P ini akan berada pada sebuah kubus seperti ini. Yang mana titik P dan P aksen ini adalah diagonal dari kubus ini. Bisa dipahami ya? Jadi ini yang kita maksud dengan gambar ini, bahwa titik P ada di dalam sini, P aksen adalah di sini. Di mana tadi panjang ini tadi adalah dx, panjang ini tadi adalah dy, tinggi ini adalah dz. Oke, jadi ini penting bahwa kita punya sekarang sebuah bujur sangkar kecil, di mana titik P pada pojok ini, titik P aksen adalah pojok ini. Nah, kemudian volume dari ini, dV. Ingat penggunaan D ini kalau di matematika, kalau kita punya volume besar, maka kalau kita ambil sekecil ini, kalau yang besar adalah V, maka volume kecil ini adalah kita simbolkan dengan D, V, turunan dari turunannya. Sebesar kecil dari sini juga tadi kan ini dx dz, ini kita simbolkan dengan dv, yaitu dx kali dy kali dz. Jadi volumenya adalah dx dy dz. Nah, kemudian luas ini adalah, kita hitung, ini adalah dy kali dz, sedangkan ini adalah dx kali dy, sedangkan ini adalah depan, ini adalah dx kali dz, dx kali dz. Jadi ada 3, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Perkalian, kalau luas adalah perkalian sisi ini. Ini kita sebutkan juga dengan ds, surface, permukaan. Luas masing-masing permukaannya tergantung posisinya. Berarti ini luas permukaannya adalah dx dz. Perkalian dx dengan dz. Oke, kemudian yang terpenting adalah jarak ini, titik P ke titik P aksen. Oke, jadi biar jelas ini saya gambarkan lagi ini kotaknya di sini. Ini adalah, oke, untuk menentukan jarak ini kita bisa tentukan dulu panjang ini. Panjang ini adalah, kali ini adalah dx dy. Ingat rumus Pitagoras, panjang ini adalah kita simbolkan dengan apa ya? Kita simbolkan dengan titik apa ya, di spasial L adalah L kuadrat adalah dx kuadrat tambah dy kuadrat. Atau panjang L itu adalah akar dx kuadrat tambah dy kuadrat. Rumus Pitagoras. Nah, sekarang kalau kita punya panjang ini adalah L, maka ini akan terbentuk lagi segitiga. Kalau kita keluarkan, ini adalah tinggi dz, ini tadi adalah panjang L, maka ini adalah jarak titik P ke P aksen. Kita simbolkan dengan L2 misalnya. Sehingga L2 itu adalah kuadrat ini tambah kuadrat ini. Itu L kuadrat tambah dz kuadrat. Yaitu tadi adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat dikuadratkan ditambah dz kuadrat. Ini adalah L2 kuadrat. Oke. Jadi saya tuliskan lagi di sini ya. L2 kuadrat sama dengan akar dx kuadrat tambah dy kuadrat dikuadratkan ditambah dz kuadrat. Kemudian L2 saja adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat dikuadratkan ditambah dz kuadrat. Maka akar dari akar kuadrat akan hilang, jadi L ini adalah dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Ini yang harus dipahami, bahwa L2 ini adalah jarak dari titik P ke P aksen. Pasti bisa kita hitung dengan dx kuadrat dy kuadrat tambah dz kuadrat. Jadi
proses ini termasuk bagian kita belajar. Kalau dulu di D3 belum seperti ini, kita hanya catat saja, oh jarak atau titik. Ini kita hafal, jadi repot. Jadi mending kita turunkan dulu, berarti kita yakin bahwa jarak titik di dalam sebuah diagonal ruang pasti dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Jadi ini yang ini sudah diturunkan sini, dv adalah dx di dz. Kemudian jarak p ke p aksen diagonal, maka akar dx kuadrat dy kuadrat tambah dz kuadrat. Oke. Oke, jadi titik P bisa kita lihat, P ini tersembunyi ya, tersembunyi di belakang sini. Oke, jadi ini penting ya. Jadi semua harus membaca ini, menyorotkan seperti ini sehingga gambar ini bisa kita pahami. Jadi ini yang kita maksud proses belajar yang harusnya saya yakin semua teman-teman di kelas ini telah mencoret seperti ini juga di kertas satu lembar, bagian dari kita belajar. Komponen vektor dan vektor satuan. Oke, jadi untuk menyatakan vektor dalam koordinat kartesian, marilah kita lihat sebuah vektor yang memanjang dari titik asal. Jadi seperti ini, sebuah vektor R memanjang dari titik asal, yaitu titik 0,0,0. Kemudian tentu cara yang lebih mudah untuk menjelaskan vektor ini adalah dengan memberikan 3 komponen vektor, yaitu ada tiga sumbu koordinat, di mana vektor tersebut adalah jumlahan dari vektor-vektor tersebut. Ini penting ya, bahwa jika vektornya adalah R, maka vektor komponennya adalah R, X, dan Y. Vektor R itu adalah dibentuk oleh vektor komponen X, vektor komponen Y, vektor komponen Z. Ingat, ini adalah masing-masing vektor karena kita cetak tebal. Jadi, vektor R ini adalah jumlahan dari 3 buah vektor X, Y, dan Z. Oke, ini perlu kita gambarkan lagi biar pemahamannya sama. Ingat, vektor tadi, sebuah vektor bisa kita jumlahkan dengan cara jajaran genjang. Mana ini adalah vektor jumlahnya adalah A, ini B, ini adalah A tambah B. Oke. Nah, kemudian sebuah vektor R yang keluar dari tidak laju dengan sumbu Z negatif, ini adalah sebuah vektor di mana dia itu memanjang dari titik asal mana saya untuk membedakan vektor, di mana vektor ini terbentuk dari sebuah vektor X, ini adalah vektor X, kemudian vektor Y, vektor Y, dan vektor Z. Jadi kalau 3 vektor ini dijumlahkan, hasilnya adalah vektor R. Coba kita buktikan. X, vektor X tambah vektor Y. Berarti ada vektor ini. Kemudian dengan cara jajaran genjang, kita dapatkan vektor X tambah Y. Ya. Nah, kemudian kita punya X tambah Y, kemudian punya X tambah, punya semua kita punya vektor Z. Maka jumlahnya adalah, cara jajaran genjang, ini adalah vektor R. Oke, bisa dipahami bahwa vektor R itu adalah jumlahan dari vektor X tambah vektor Y tambah vektor. Oke, jadi ini yang dimaksud bahwa vektor R ini adalah jumlahan vektor X, vektor Y, tambah vektor Z dengan cara jajaran genjang yang kita jelaskan pada bab 1.1. Oke, jadi sebuah vektor R terbentuk oleh komponen vektor X, Y, dan Z. Jadi ini sama-sama vektor. Vektor R ini adalah jumlahan dari vektor X, vektor Y, dan vektor Z. Dan selanjutnya ini kita sebut ya komponen dari vektor R. Komponen vektor, jadi vektor komponen mempunyai magnitudo yang tergantung pada vektor R.
magnitudo dan arahnya ya. Yaitu mempunyai arah yang diketahui dan konstan. Jadi bahwa vektor R ini, vektor komponennya adalah vektor X, Y, dan vektor Z. Nah, maka kita butuhkan juga vektor satuan yang didefinisikan oleh arah dari sumbu koordinat. Ya, arah pertambahan nilai koordinat. Ya, jadi kita gunakan simbol A untuk vektor satuan. Ingat, karena vektor dia harus tercetak tebal. Dan masing-masingnya adalah AX, AY, dan AZ. Oke, jadi ini penting dipahami bahwa yang namanya vektor satuan adalah ya satu satuan, kayak kita mempunyai penggaris, nanti akan kita lihatkan besarnya vektor satuan. Maka kalau kita punya vektor ini, maka vektor satuannya adalah yang nilainya 1 adalah AX, AY, AZ. Artinya ini adalah vektor satuan pada arah sumbu X, ini vektor satuan pada arah sumbu Y, ini adalah vektor satuan pada arah sumbu Z. Ya, bayangkan saja kita punya sebuah penggaris ya. Ya, ini adalah, katakan ini satuannya adalah sentimeter misalnya. Ini adalah sentimeter, 2 cm, jadi sama saja. Jadi kita punya besaran ini yang nilainya satu satuan yang kita sebut ya, juga vektor satuan. Jadi misalkan nanti contohnya 2 AX arah X, berarti dia 2 satuan AX pada arah sumbu X. Oke, jadi ini juga digambarkan vektor satuannya di sumbu ini adalah AX, AY, AZ. Ingat, ini sama-sama vektor. Jadi sebuah vektor X, nah bisa jadi besarnya mungkin 2 AX, 3 AX, dan seterusnya. Oke, nah dari pemahaman kita mengenai penjumlahan vektor, kita akan jumpai hal menarik seperti ini, bahwa kita punya sebuah vektor R, RP ya, RP yang tadi, titiknya adalah titik P, vektornya adalah vektor RP. Kemudian vektor RQ adalah yang tadi, 2 satuan arah X, 2 satuan arah Y negatif, 1 satuan arah Z positif. Nah, dengan cara jalan penjumlahan vektor, kita tahu bahwa titik P 1, 2, 3 adalah titik P, kemudian kita punya vektor R, P. Kemudian kita punya titik Q, 2 satuan di arah sini, 1 satuan arah Z. Ini adalah vektor R, Q, karena ini adalah titik Q, titik P. Nah, vektor RPQ adalah vektor yang menghubungkan antara titik P dan titik Q. Ini adalah R, kalau ini samakan, ini dikasih huruf besar, R, P, Q. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu hubungan antara R, P, Q. Ingat, penjumlah vektor tadi kita punya vektor A, punya vektor B, maka dengan jalan genjang yang kedua, vektor B ini harus kita pindahkan ke titik ini dengan mempertahankan besar dan arahnya. Maka ini adalah A tambah B. Ya kan? Nah, hubungannya apa? RQ adalah RP tambah RPQ. Ingat, ini tambah ini hasilnya. Sehingga RQ adalah, nah sehingga apa? RPQ, kalau yang diketahui hanya RP dan RQ, maka RPQ bisa kita hitung, yaitu RQ kurang vektor R, Q dikurang vektor R, P. Jadi ini. Jadi ini tidak perlu kita hafal. Kadang ada yang terbalik, RPQ, RP kurang RQ, tetapi kalau kita tahu konsepnya pasti kita tahu, oh berarti RPQ adalah RQ kurang RP. Jadi ini tidak perlu
hafal. Jadi setiap rumus yang kita dijelaskan di sini harusnya bisa kita pahami. Oke, dengan mempunyai titik P adalah 1, 2, 3. Jadi ada beberapa cara yang kita gunakan kalau kita ketahui titik P 1, 2, 3, maka vektor RP bisa kita tulis dengan komponennya adalah AX tambah 2AY tambah 3AZ. RP adalah AX tambah 2AY tambah 3AZ. Maaf, yang vektor adalah A ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan mempunyai nilai P adalah 1, 2, 3, Q adalah, maka kita tuliskan masing-masingnya dalam bentuk vektor. Ini adalah vektor RQ adalah 2AX kurang 2AY tambah AZ. Nah, sehingga RPQ ya, tinggal kita kurangkan yang bersesuaian. Berarti 2 kurang 1, min 2 kurang 2, 1 kurang 3. Jadi RPQ adalah 2 kurang 1 AX tambah min 2 kurang 2 AY tambah 1 kurang 3 AZ. Maka ini adalah AX kurang 4 AY kurang 2 AZ. Oke. Ini sekarang adalah vektor R, P, RQ, dan RPQ ditunjukkan pada gambar 13C. Oke, jadi vektor ini adalah vektor RPQ. Dan ingat kalau kita gambarkan, coba hasil ini tidak memanjang dari titik asal, sebagaimana vektor R. Nah, sebagaimana kita jelaskan di awal. Tetapi kita sudah pelajari juga bahwa vektor yang mempunyai nilai dan arah yang sama itu adalah vektor yang sama. Sehingga bisa kita tunjukkan bahwa vektor RPQ ini adalah sama dengan vektor AX tadi, sejauh AX seperti ini. AX kemudian min 4. 1, 2, 3, 4 AY. Kemudian min 2 AZ. Min 2 AZ. Maka ini adalah titik PQ. Titik yang baru. Kemudian dia akan, ini vektornya memanjang dari titik asal. Sehingga ini sama ini. RPQ, ini juga RPQ. Ingat, kalau ini digeser sini aja adalah vektor yang sama. Jadi ingat bahwa vektor dengan arah dan besar yang sama itu adalah vektor yang sama. Jadi sebenarnya titik, kalau ini dipindahkan sini, ini akan dihasilkan vektor yang sama. Oke, kemudian jika kita mendiskusikan mengenai gaya, vektor gaya, tadi kita sudah menggambarkan sebuah vektor R adalah jumlah dari vektor X tambah vektor Y tambah vektor, kemudian ini adalah vektor komponen dari R. Nah, sekarang kalau kita punya vektor F, maka kalau ini tadi sudah kita gambarkan misalkan untuk sebuah vektor sembarang, maka tadi ini akan ada misalkan 2AX tambah 2AY tambah 3AZ misalkan. Dimana ini tadi adalah vektor satuan dan ini adalah komponen skalar dari R. Maka untuk sebuah vektor F bisa kita tuliskan sebagai Fx AX tambah Fy AY tambah Fz AZ. Ingat, karena dia skalar, kita kasih garis. Jadi sama dengan ini vektor F, komponen vektornya adalah Fx, Fy, Fz, terus miring. Kita sebut ya komponen skalar atau kita sebut komponen saja yang menyatakan magnitud dari sebuah komponen vektor.
Sehingga F kita tulis FAX, FYI tambah FZ AZ. Oke. Kemudian kalau kita punya vektor B dengan cara yang sama, maka vektor B adalah tulis BX AX tambah BY AY tambah BZ AZ. Oke. Nah, kemudian tadi sudah kita tahu bahwa sebuah vektor R ini tadi adalah jumlahan dari vektor X, Y, dan Z, yaitu maka besar R ini adalah besar vektor R atau panjang vektor R. Tadi sudah kita tunjukkan bahwa ingat tadi kubus titik P titik P aksen, mana panjang jarak titik ini adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Nah, sehingga sama bahwa sebuah vektor R mempunyai komponen vektor x, y, dan z, sehingga panjangnya adalah akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ya, sehingga besar vektor B adalah tentu akar dari ini yang kita hitung adalah kan panjangnya saja, nilai skalarnya yang kita masukkan, ingat. Ini nilai skalar dari x, nilai skalar dari y, nilai skalar dari z. Yaitu di sini adalah x kuadrat tambah b kuadrat tambah bz kuadrat. Jadi ingat nanti kita akan temui panjang vektor, besar vektor ya. Jadi panjang vektor, besar vektor, jarak titik dalam peneluang sama ini ya. Pasti nilainya adalah skalar. Oke, jadi ini adalah besar. Ini sebenarnya yang kita cari adalah jarak titik yang menghubungkan antara ya panjang vektor ya. Px, by, bz yang tadinya adalah yang kita turunkan dari sebuah kubus tadi. Px kuadrat, dy kuadrat, dy kuadrat. Mana dx-nya adalah panjang ini. Ini juga sama, px itu adalah panjang nilai vektor f pada arah x. Nah, kemudian kalau kita punya vektor b, tadi kita juga harus punya vektor satuannya. Nah, oke, jadi vektor satuan dari pada arah R itu adalah vektornya dibagi panjang vektornya. Jadi kalau vektor R ini, vektor satuannya adalah AR, yaitu vektor R dibagi panjang vektor R, yaitu R dibagi akar panjang vektor ini ya, AX, panjang dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sehingga sebuah vektor panjang vektor B, vektor satuan AB, ingat ya, vektor harus dikasih tanda garis, yaitu vektor B dibagi panjang dari vektor B itu sendiri, yaitu vektor B dibagi akar dari Px kuadrat tambah By kuadrat tambah Pz kuadrat. Jadi selanjutnya kita kalau sudah terbiasa menuliskan ini, kita kan ya tidak perlu menghafal, sehingga kita sudah buktikan ya tidak masalah kalau ujian medan elektromagnetik close book, karena kita sudah terbiasa menurunkan seperti ini. Dan ini yang diharapkan oleh penulis, kita belajar sambil mengikuti langkahnya seperti ini. Contoh, sebuah vektor G, sebuah vektor memanjang dari titik asal ke titik G, 2, min 2, min 1. Jadi biasakan menggambarkan soal pada sumbu koordinat, bahwa sebuah vektor G memanjang dari titik asal ke titik G, 2, min 2, 1. Jadi kita punya sebuah koordinat X, Y, Z, di mana titik G adalah 2 satuan pada arah X, kemudian 2 satuan pada arah Y, arah sini ya, 2 satuan pada arah Y, negatif, kemudian 1 satuan pada arah Z, negatif. Ini adalah vektor G. Oke, sehingga ini adalah gambarnya. Kalau kita tuliskan adalah
maaf, ini adalah, ulang ya, bahwa vektor G memanjang dari titik asal ke titik 2, min 2, min 1. Oke, ini adalah vektor I. Lalu kita tuliskan, yaitu 2AX adalah X kurang 2AY kurang AZ. Nah, sehingga vektor satuannya adalah vektor satuan AG adalah vektor G dibagi besar vektor G, yaitu 2AX kurang 2AY kurang AZ dibagi besar vektornya adalah 2 kuadrat. Ini langsung saya tulis tambah karena negatif dikuadratkan juga positif, tambah 1 kuadrat. Jadi kita dapatkan 4489 ya, berarti 2AX kurang 2AY kurang AZ per akar 9 adalah 3. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah ini, 2/3AX kurang 2/3AY kurang 1/3 AZ. Ini adalah 0,67 kurang 0,67 kurang 0,03. Ini adalah vektor satuan dari vektor G. Ingat, vektor satuan itu adalah yang sesuai dengan namanya vektor yang besarnya 1. Jadi ini kalau kita hitung ini, besarnya itu adalah akar dari vektor satuan AG yang tadi adalah 0,667 AX kurang 0,667 AY kurang 0,33 AZ. Ini, maka besarnya adalah akar dari 0,66 kuadrat tambah 0,66 kuadrat tambah 0,33 kuadrat. Nah, ini akan didapatkan nanti nilainya 1. Ini kenapa kita sebut ya vektor satuan, karena vektor itu besarnya adalah 1. Sehingga oke, jadi ini vektor yang digunakan untuk sebagai vektor satuan, kita lebih suka menuliskan A. Oke, jadi bagian dari belajar yang kita sebut kemarin drill problem. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sih. Yap. Iya, ya. Ya. Abaannya sih? Oh, iya lagi kecian kapo balik. Uh, Khusus listrik nggak ada, lupa mungkin adik-adik tuh sih. Ah. Itu yang sudah terima yang maksudnya sih kok? Yang di WA apa? Oh, yang di WA. Ya. Ya. Belajar agamanya belum nih sih. Kemungkinan biar cek balik inya yang sedang belajar agama. Itu yang ikut responsi. Kadang kan D4 ko sebenarnya juga paling valid lah basaran kan berarti itu bahwa mata kuliah agama aku dibagi per sama banyak. Masalahnya awalnya berarti itu nih sih. Dosen agama aku kan berampe. Ternyata pembagiannya di semester genap dan semester ganjil enggak sama gitu kan. Sementara awal elektro di Pak Rinaldi dulu lah babuan itu ada yang digenap, ada yang diganjil. Tapi biar cek boleh pastinya ke panitia dulu. Ya kemungkinan itu. Ya. Sama nih sih, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi dari drill problem ini sudah tahu bahwa kita punya titik M, titik N, titik P. Nah, tentukan vektor R, MN. Kemudian RMN tambah RMP besar vektor R, M, vektor satuan dari AMP, kemudian hitunglah 2RP kurang 3RN. Ini adalah jawabannya. Jadi ini harus dikerjakan sendiri. Saran saya gambarkan dulu biar jelas masing-masing titik ini. Oke, jadi tugas kita ini dia satu-satu mengerjakan sendiri. Jadi gambarkan dulu masing-masing titik, baru jelas apa yang mau dihitung. Misalkan titik M, gambarkan dulu. Oke, M adalah min 1, 2, 1.
min 1 arahnya sini, kemudian 2 satuan pada arah X, kemudian 1 satuan arah adalah titik M. Kemudian vektor ini adalah vektor R, F. Kemudian titik P, titik N begitu juga, 3 min 3, 0. Yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian 0. Z-nya adalah 0. Berarti ini adalah vektor R, N. Adalah Rn. Begitu juga dengan vektor RP, min 2, min 3, min 4. Min 2, 1, 2, min 3, 1, 2, 3, kemudian min 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah vektor RP. Oke, jadi baru sekarang jelas mau yang dijumlahkan biar nggak keliru nanti. Berarti RMN adalah ini, dari titik M ke titik N. Oke, ini yang mau dihitung RMN. Berarti jelas Rn kurang, kalau tulis seperti RMN adalah, seperti kita tahu, vektor Rn kurang Rm dari RPQ tadi ya, bahwa vektor ini aslinya adalah, ya kalau bingung, kalau ragu tulisan aja RMN itu adalah RMN tambah Rm sama dengan Rn. Otomatis RMN adalah, kalau ragu ya tulis lagi Rn kurang Rn. Jadi yakin apa yang mau kita kerjakan. Ini harus ya buktikan kalau kita sudah belajar, ini harusnya ketemu semua. Berikutnya medan vektor. Nah, ini penting dipahami karena mata kuliah kita itu adalah medan elektromagnetik. Maka elektron, medan listrik, muatan ya. Ya berarti medan dari sebuah muatan. Jadi makanya penting sekali memahami bahwa sebelumnya kita sudah belajar vektor, sedangkan medan vektor adalah vektor yang berupa fungsi. Nilainya berubah, nggak tetap. Jadi cara mudahnya adalah contoh kita yang lalu, vektor F kemarin adalah 2AX tambah 3AY kurang AZ. Ini konstan ya, nilai ini tidak berubah. Oke, jadi medan vektor berarti masing-masing komponen ini merupakan fungsi. Bisa berubah terhadap X, terhadap Y, atau terhadap Z. Begitu juga ini dan ini. Itu adalah fungsi. Nah, di buku dicontohkan di permukaan laut ya. Kita melihat air di kecepatan air di laut pada daerah di permukaan. Jadi kalau ada yang berenang di laut ya, yang di tengah laut, seperti snorkeling gitu, maka terasa sekali bahwa air itu bergerak tidak menentu, bisa tertarik ke atas, ke kanan, ke bawah, seperti itu. Jadi maka vektor kecepatan air bisa kita tuliskan sebagaimana ini. Ini adalah Vx, Vy, Vz. Nah, ini akan merupakan fungsi dari vektor R. Misalkan kalau kita samakan dengan notasi seperti ini, ingat ini adalah notasi fungsi yang sering kita gunakan dulu di matematik. Misalkan fungsi dari P misalkan. Jadi contohnya adalah sin 2V Ft misalkan, itu adalah fungsi waktu. Ini adalah fungsi dari vektor posisi atau vektor R misalkan. Maka ini katanya tadi bahwa setiap komponen vektor Vx, Vy, Vz bisa jadi merupakan fungsi dari 3 variabel X, Y, atau Z. Kemudian kalau problemnya disederhanakan dengan asumsi bahwa kita berada pada daerah Gulf Stream namanya, di mana air hanya bergerak ke utara, sehingga Vy dan Vz-nya adalah 0. Nah, kemudian dengan menggunakan asumsi bahwa kecepatan akan jatuh dengan kedalaman, ya jadi karena dia bergerak ke utara, maka ke bawah akan semakin cepat dia turun, dan ke samping, ke kiri, kanan akan kurang. Maka dicontohkanlah adalah V 2E pangkat Z per 100 AX. Oke, dia berubah terhadap sumbu Z. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi ini. Ya, artinya apa ini? Dia hanya berada pada sumbu Z, tetapi berubah-ubah. Dia hanya ada pada sumbu Z, tetapi fungsi dari ada pada arah X, tetapi fungsi dari
Z. Ini adalah utara, berarti komponen ini 0. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini katanya akan kita dapatkan kecepatannya adalah 2 meter per detik pada permukaan. Pada permukaan berarti Z-nya sama dengan 0. Jadi kalau Z sama dengan 0, maka F pangkat 0 adalah 1, berarti sisanya adalah ya 2, kita dapatkan 2. Sedangkan pada Z sama dengan kedalaman 100, kedalaman berarti min 100. Ya 2 pangkat E min 1. Itu kira-kira sebesar 0,368. Tekan dari itu nggak harus. Jadi kecepatannya turun menjadi 0,736 meter per second pada kedalaman min 100. Dan kecepatan akan terus turun kedalaman seperti pada persamaan ini. Oke, selanjutnya di sini dikatakan kita akan menghadapi banyak persoalan dalam bidang kelistrikan dan kemagnetan. Akan kita pelajari lebih sederhana daripada contoh tersebut di atas. Banyak contoh katanya, banyak contoh yang hanya mempunyai satu komponen dan satu peubah komponen X atau peubah variabel X atau variabel Z. Jadi langsung kita lihat contoh. Vektor P dan vektor S dinyatakan dalam koordinat kartesian. S adalah ya sekian ya. Di mana ya ini X1 AX, Y2 AY, Z tambah 1 AZ. Oke, kemudian pada S pada P titik ini akan berbeda dengan titik yang lain. Itu yang kita sebut ya fungsi. Kan nilai ini akan berubah dengan X, Y, dan Z yang berbeda, maka dia juga akan berbeda. Oke, tentukan nilai S pada P243. Ya, akan dicoba saat X2, Y4, dan Z3 dihitung ini. Berapa nilai S? Hasilnya adalah ini. Sekarang masukkan titik P. Kemudian yang kedua, tentukanlah vektor satuan pada titik P tersebut. Nah, berarti dari sini hitung vektor satuan. Rumusnya tadi sudah jelaskan bahwa vektor satuan adalah vektornya dibagi besar vektor. Kemudian tentukan permukaan f, x, y, z di mana besar vektor S adalah 1. Oke, ini mungkin agak kita pikirkan. Itu permukaan di mana permukaan X, Y, dan Z, di mana S-nya adalah sama dengan 1. Oke, sekarang nanti dicoba. Jadi tentukan permukaan, di mana permukaan tersebut S-nya sama dengan 1. Ingat, dia akan berubah pada nanti yang besar S-nya sama dengan 1. Selanjutnya adalah perkalian titik atau dot product antara dua buah. Jadi kalau diberikan dua buah vektor A dan B, maka perkalian titiknya adalah, atau disebut juga perkalian skalar. Kenapa? Karena hasilnya adalah skalar. Didefinisikan sebagai perkalian magnitud A dan magnitud B, atau besarnya A, besarnya magnitud B, dan kosinus dari sudut terkecil antara kedua matrik tersebut. Jadi perkalian titik dapat kita punya matrik A, matrik B, vektor B, kita punya vektor A, vektor B, kemudian adalah sudut terkecil antara A dan B. Ini kan juga sudut ya, tapi bukan ini yang kita ambil. Maka perkalian titik adalah A buat B adalah besarnya A, kita sudah hitung di bab sebelumnya, besarnya B dikali cos theta AB. Oke. Nah, kita akan akrab dengan kemudian ini. Kemudian berlaku hukum komutatif, A dot B sama dengan B dot A. Kenapa? Sudutnya tidak akan berubah, sudutnya akan tetap. Kemudian nanti kita akan sering melihatnya seperti ini. Usaha yang dilakukan, kalau di sini adalah gaya untuk memindahkan sebuah objek sejarak L, maka adalah FL cos theta. Kemudian ini akan kita sering lihat bentuk ini. Kita juga untuk ya akan sering kita menemukan perkalian titik. Oke, nah kemudian untuk mengalihkan titik sebuah matrik jika dikatakan matrik A dan matrik B, maka bisa dilakukan dengan
A titik B itu dengan mengalihkan semua komponen skalarnya. Jadi sebagaimana dijelaskan ini, A dot B akan menghasilkan jumlahan 9 nilai skalar dengan mengalihkan ini kita tuliskan ya. Jadi kita harus tahu juga, harus buktikan ini ya. Ini kenapa A dot B sama dengan AX, BX, AY, BY, dan AZ, BZ. Jadi awalnya adalah bahwa matriks A adalah AX, 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 AX tambah AY, AY tambah AZ, AZ. Sedangkan B, BX, AX tambah B, AY tambah BZ, AZ. Nah, untuk menghitung A dot B, daripada menggunakan nilai sebagaimana dijelaskan di sini, untuk menemukan sudut antara dua vektor di dalam koordinat dimensi akan menambah pekerjaan yang harus dihindari. Maka digunakan dalam bentuk dasarnya ini, maka kita tinggal kalikan ya dua ini A, kalau kita kalikan dengan B kan berarti kita kalikan yang bersesuaian. Jadi AX, jadi kali ini kita kalikan harusnya adalah AX kali BX AX, jadi ini kali ini, kemudian AX kali B AY, AX kali B AY, kemudian tambah lagi AX BZ AZ. Ini baru untuk A. Hanya 1, 2, 3 ya. Sehingga untuk AY kali BX AX, AY B AY, AZ BZ AZ. Sehingga ada, sekarang dilanjutkan, ada 9. Kemudian, nah ini saya jelaskan, AX AY nilainya adalah 0. Kenapa? Karena ini adalah vektor satuan arah X, ini adalah vektor satuan arah Y. Ini dia membentuk sudut 90 derajat. Ingat tadi perkalian titik adalah, kalau kita mengalihkan ini, vektor satuan AX dan vektor satuan AY, berarti kan besar dari vektor AX, itu adalah AX, atau kita tuliskan seperti ini ya. Jadi besar dari AX kali BX AX, cos yang terbentuk antara AX dengan BX. Jadi kalau vektor B, ya kalau dia gunakan asal yang sama, berarti BX dengan AX itu searah, maka cosnya adalah 0. Dimana kita tahu cos 0 adalah 1. Sedangkan untuk selain yang sama, itu adalah cos 90. Cos 90 adalah 0. Untuk yang berbeda, semua nilainya 0. Jadi untuk ini sudah bisa kita pastikan ini dan ini nilainya adalah 0. Sehingga yang bernilai itu hanya AX, kemudian BX AX, kemudian tambah AY B AY, tambah AZ BZ AZ. Jadi hanya 3 ini yang bernilai, karena sudutnya adalah 0. Sehingga ini kalau kita kumpulkan menjadi nilai skalarnya, kita kumpulkan AX, BX, kemudian AX tambah AY BY, AY tambah AZ BZ AZ. Ingat, ini adalah membentuk sudut membentuk sudut sama dengan 0. Ingat, besar vektor satuannya adalah 1, sehingga AX turunkan AX besar AX kali besar AX cos 0. Kemudian cos adalah 1, sementara besar vektor satuannya adalah, ingat, vektor satuan adalah vektor yang nilainya 1. Sehingga nilainya adalah 1, sehingga sisanya adalah A dot B perkalian skalar antara AX BX tambah AY B tambah BZ AZ BZ.
Ingat yang dikalikan semuanya adalah komponen skalar, ya berarti nilainya pasti skalar. Sehingga ini tidak perlu dihafal. Jadi kita buktikan nanti ada berapa rumus. Ya, besar vektor ini kan tidak perlu dihafal ya. Kemudian sudah kita tunjukkan bahwa besar vektor B adalah vektor B dibagi vektor B dibagi besar vektor B. Oke, jadi dengan menuliskan sendiri, mengerjakan latihan, insya Allah ini ya tidak perlu dihafal. Bisa dibedakan dengan kalau kita hanya mencatat rumusnya saja, kalau kita tahu kita kan karena sudah kita turunkan, jadi kata dengan oh berarti kalau ada dua vektor kita kalikan titik, berarti tinggal kita kalikan komponen skalar yang bersesuaian. Nah, kemudian A kali A, vektor dikali titik dan vektornya sendiri sama dengan A kuadrat atau besar A dikuadratkan. Kemudian besar vektor A dikali vektor besar A juga bernilai 1. Nah, aplikasi penting dari perkalian titik adalah menemukan komponen dari sebuah vektor pada arah yang ditentukan. Jadi berdasarkan gambar 14A ini, bahwa kita dapat memperoleh komponen skalar dari B pada arah yang ditentukan oleh vektor satuan A. Jadi kita bisa mencari komponen skalarnya pada matriks B pada arah A. Atau kita kenal dengan proyeksi B pada A. Oke, di mana sebagaimana saya tuliskan bahwa B dot A berarti besarnya B kali besarnya A cos theta yang terbentuk antara B dengan A. Ingat vektor satuan besarnya adalah 1, bisa kita coret, tinggal B cos sudut BA. Nah, tanda ini akan bernilai positif. Ini akan bernilai positif jika theta BA itu adalah antara 0 dan 90, dan negatif jika theta BA itu antara 90 dan 180. Nah, kemudian untuk memperoleh nilai komponen vektor dari B pada arah A, maka seharusnya akan kita kalikan komponen skalar tersebut yang sudah kita peroleh di sini dengan A. Maka ilustrasinya adalah seperti ini. Tadi sudah kita hitung B dot A, kemudian dikalikan dengan vektor A. Karena ini adalah nilai skalar, kita kalikan dengan vektor, maka hasilnya adalah vektor. Oke. Nah, untuk memperoleh vektor B pada arah A, sebagai contoh komponen dari B pada arah AX adalah B dot AX. Maka nilainya adalah BX. Dan komponen vektor BX AX, komponen vektornya adalah BX dikalikan dengan AX. Oke, jadi permasalahan menemukan komponen vektor pada sembarang arah akan menjadi masalah, yaitu merupakan masalah menentukan vektor satuan pada arah tersebut. Oke, jadi terkadang disilakan dengan proyeksi. Digunakan juga dalam selain menyebutkan dot product. Jadi B dot A adalah proyeksi B pada A. B diproyeksikan kepada A berarti adalah panjang ini yang kita cari. Maka BA cos sudut yang membentuk antara ini. Oke. Nah, ini contohnya adalah misalkan sebuah medan vektor G, YAX kurang 2,5 XAY tambah 3AZ. Kenapa ini disebut vektor? Medan vektor karena Y-nya berubah. Kebetulan kita di sini menentukan saat titik Q 4,5,2. Kita ya, jadi walaupun sudah tertulis di buku, silakan kita coba hitung ulang ya. Jadi ya, dapat pemahamannya. Jadi kita punya vektor G. Vektor G adalah YAX kurang 2,5 XAY tambah 3AZ. Kemudian titik Q adalah 4,5,2. Nah, ini adalah X, Y, Z. Maka apa yang harus kita tentukan dulu adalah menentukan G pada titik Q. Oke. Pada arah vektor satuan ditentukan oleh AN. Jadi vektor satuannya adalah
AN sepertiga 2AX tambah 2AX tambah AY kurang 2AZ. Nah, untuk mendapatkan, ya karena kita menghitung G pada titik Q, ya tinggal dimasukkan X, Y, dan Z ini ke sini. Y-nya adalah 5, X adalah 4, ya. Maka ini adalah 5AX tambah 4 kali 2,5, 10AY tambah 3AZ. Jadi G saat pada vektor Q. Jadi G saat Q adalah 5AX kurang 10AY tambah 3AZ. Oke, jadi kita punya sekarang vektor Q. Ya, kita anggap saja arahnya ke sini, G, R, Q. Kemudian vektor satuan AN. Nah, kemudian adalah sudut yang membentuk G, A, N. Nah, perkalian titiknya adalah kita peroleh dengan mengalihkan tadi komponen skalarnya. Jadi G dot AN adalah perkalian dari komponen skalarnya. Jadi 5 kali 2, 10. 10 kali 1, 10, min 10. Kemudian 3 kali min 2, min 6. Jadi ini kita dapatkan 2. Ini adalah 2. Ingat, nilainya adalah skalar. Nah, kemudian untuk mendapatkan komponen vektor pada arah AN, tinggal kita kalikan nilai skalar ini dengan vektor satuan AN, yaitu min 2 kali sepertiga. Maka ini kita dapatkan 1,3 ini. Oke. Nah, sekarang perkaliannya titiknya sudah. Sekarang kita butuh tahu berapa tetanya, ya. Tetanya, maka ini kita masukkan min 2. Besar vektor G adalah kuadrat dari ini, 5 kuadrat tambah 100 kuadrat tambah 9 kuadrat akar, ya. Ingat besar vektor kemarin sudah tidak perlu kita hafal lagi. Vektor G, besar vektor G adalah akar dari 5 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ingat kemarinnya apa ini? Jarak antara dua titik dalam koordinat ruang. Selalu bisa kita nyatakan dengan ini. Maka kita dapatkan sudutnya adalah 99,9 derajat. Contoh D13. 3 buah titik Oke, 3 buah sisi segitiga diletakkan pada titik A. Ya, titik segitiga diletakkan pada titik A, B, dan C. Tentukan vektor RAB, RAC, dan ya C sudut theta B AC dengan A sebagai verteknya, pusatnya. Kemudian vektor proyeksi antara RAB dan RAC. Nah, sebagaimana yang sudah kita sarankan minggu lalu bahwa cara pertama adalah mari gambarkan dulu titiknya. Jadi kita punya vektor A 6,-1,2. Jadi sebuah vektor A berada 6 satuan pada arah X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian min 1 satuan arah Y, min 1. Kemudian 2 satuan arah Z. 1, 2. Ini adalah titik A. Kemudian titik B, min 2, 3, 4. Titik B adalah min 2, 3, 1, 2, 3, min 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian C adalah min 3, 1, 5. 1, 2, 3, min 3, satu satuan. 1, 2, 3, 4, 5 arah Z. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah titiknya. Maka ini adalah vektor. Kita gunakan cara kemarin. Ini adalah vektor A. Ini adalah vektor A.
Ini adalah vektor B. Dan ini adalah vektor C. RAB. Nah, sekarang tentukanlah vektor yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, jadi vektor ini yang dicari, yang menghubungkan vektor A dan titik B. Caranya sama ya. Coba kita lihat lagi. Vektor A, vektor B. Ingat, jadi kalau kita tuliskan sebenarnya yang diketahui kan ini ya, RA dan RB. Berarti jumlahannya lah ini. Berarti RB sama dengan RA, RA tambah RAB. Ingat, maka RAB adalah vektor B kurang vektor. Nah, makanya ini kemarin tidak perlu kita hafal kalau kita sudah memahami konsep penjumlahan vektor. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua adalah RAC. RC kurang RA. Nah, sekarang masalah kita sekarang adalah sudut antara eta BAC. Sudut antara BAC. Jadi sudut ini yang berarti kita butuh dulu tahu. Maka ini harus hitung dulu. RAC. Oke, jadi yang ditanya adalah ini adalah RAC, ini adalah RAB. Ditanya adalah sudut ini, adalah titik A. Nah, titik pusat theta yang terbentuk. Nih. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memproyeksikan ini kan ya. Maaf, karena dia sudah vektornya diketahui ya, RA tambah RB. Maka tinggal dicari dulu perkalian titik antara RAB dan RAC. Ya. Kalau sudah, kemudian sudut, ya jadi tentu kita butuh, ingat, RAB dot RAC adalah besar dari vektor RAB besar vektor RAC cos theta yang terbentuk antara RAB dan RAC. Nah, ini bisa dihitung, sudutnya bisa didapatkan dengan cos min 1 dari ya oke, cos theta adalah cos min 1 theta adalah cos min 1 dari kalau mau dituliskan yang rapi berarti ini cos theta adalah R AB dot R AC per besar vektor RAB kali besar vektor RAC. Theta-nya adalah cos min 1 kali. Silakan dihitung. Jadi latihan pelan-pelan ya. Ini kita akan senang ketika ini terbukti dari apa yang sudah kita ini. Oke, nah proyeksi vektor RAB terhadap RAC, ingat tadi untuk yang D adalah kita cari dulu apa? Ini adalah RAB. Ini adalah RAC. Maka proyeksi itu adalah ini. RAB kali, ingat tadi panjang ini adalah RAB dot vektor satuan dari RAC. Nah, ini tadi vektor satuannya. Kemudian proyeksi vektornya adalah ini dikalikan lagi dengan RAC. Jika nilainya adalah ini. Oke, silakan dicoba. Kemudian siapa tahu ada yang saya tuliskan salah ya, silakan nanti dikabari di grup.